Jadi kalau ada susun maf'ul bih. Nah, ya, ulang lagi Ustaz, ulang lagi Ustaz. Ini ya udah kita mulai aja lah ya, udah jam 4 lebih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa syukurillah wa subhanahu wa bihamdihi hamdala khalqi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran jazilan wa ba'd. Naftatahu bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, syukur alhamdulillah di sore hari ini kita bisa bermajelis kembali. Semoga kita senantiasa dalam keberkahan selalu. Allahumma amin. Nah, sebelum kita masuk pada ayat selanjutnya, hari ini kita masuk di ayat yang ke-6 dari surah Ibrahim ya. Nah, sedikit kita akan memurojaah PR kita. Ya, PR kita yang kemarin berbeda dengan sebelum-sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kita mengkaitkan fiil dengan isim fa'il semua ketika dirubah ya. Tapi untuk yang di tugas sekarang ini ada dua yang dikaitkan dengan isim maf'ul ya. Ya, jadi kalau ada maf'ul bih di situ seperti yang kemarin kita bahas, ya, maka nanti khobarnya itu akan diambil isim maf'ulnya gitu ya. Ya, kalau untuk yang lain-lainnya Kenapa isim maf'ul Ustaz enggak isim fa'il? Ya, kita misalkan dari yang pertama ya, lama al-barku ya. Jadi al-barku lamiun itu sudah biasa, kita selalu ambil isim fa'ilnya ya. Ketika dirubah menjadi jumlah ismiyah, maka fi'il ini ketika menjadi khobar, maka statusnya dia berubah menjadi isim fa'il atau kita ambil isim fa'ilnya dalam sharaf ya. Nah, kalau yang kedua awadzibu itu berarti adzibu bukan ain ya, tapi awin gitu ya. Itu nanti seperti da'a ya da'u ya. Jadi da'in ya. Ya, jadi berapa bukan? Kenapa? Pola berapa? Da'a. Yang kedua. Ya, kita dari yang pertama dulu dari lama ya. Al-barku. Itu ya udah rata-rata sudah betul ya, al-barku lamiun sudah betul. Nah, yang kedua biasanya kalau ada ilat itu seringkali ini ya. Ada sandungan di sana. Ya, awa ini ada ilatnya. Ya, jadi bu nanti awin dia. Nanti seperti da'a ya da'in. Nah, kalau diambil isim fa'ilnya da'in. Ini awin ya. Nah, bukan ain tapi winnya, wa-nya dipakai ya. Ya. Oh, wa-nya dipakai. Ya, wa-nya dipakai bukan hamzahnya. Ya. Dia dari awa gitu ya. Awa. Nah. Ya, kalau da'a itu karena huruf kedua da'a ini itu pola berapa itu Ustaz? Ya. Awin. Oh ya, awa ya'wi ini berarti pola kedua yang fathu kasrin bab 2 ya. Ya. Nanti kalau kita lihat sorofnya, coba saya lihat sorofnya. Nanti kalau di bab 2 di fathu kasrin fa'ala yaf'ilu nanti kita mendapati ada yang mirip dengan itu. Oh ya. Sarah. Oh, ini berarti seperti syawa ya. Syawa yashwi syawin. Nah, kalau di sini mana ya, syawa? Oh ya, syawa ya. Ya, syawa. Jadi oh ya. Ya, bukan syain tapi syawin ya. Jadi syawa jadi diambil wa-nya. Ya. Oh iya, syawin. Nah, mungkin kemarin pas salah lihat gitu ya. Jadi syawin tertulis syain gitu ya. Hamzah. Ya. Jadi seperti syawa, jadi syawa ini juga jadi syawin, dia bukan syain tapi syawin ya. Ya. Win ya. Ya, syawin. Ya, nah itu nomor 2 itu yang sebagian bermasalah mungkin karena terkait dengan huruf ilat di dalam jumlah di nomor 2 ini. Ya, jadi nanti di bab 2 dia sama dengan syawa yashwi ya. Syawin ya. Nah, sekarang yang ketiga yasqutu talju sudah betul rata-rata asalju saqitun. Nah, ini kalau sakoto kalau ditasrikan sakoto yasqutu berarti dia bab 1 ya. Dia bab 1 sakoto yasqutu berarti nanti kita mendapati ada fa'ilun atau sakitun ya. Ya, itu seperti nasoro yang suruh juga sama. Nasoro yang suruh dia nasirun ya. Jadi kalau sakoto yasqutu kenapa? Saya ambil yang kelima. Ya, 10 juga.
Tapi yang kelima itu fi'il madinya bukan sakoto. Ya, Kalau ya. bab 5 itu domah dua-duanya domin ya. Ya, misalkan kita mendapati hasuna. Nah, itu nanti pasti akan berbeda ya. Karena bab 5 ini dia berbeda sendiri. Ya, jadi bab 5 ini nanti kalau kita kembali pada isim fa'ilnya itu dia tidak punya alif gitu ya. Ya. Nah, sedangkan yaskutu itu dari bab 1, sakoto yaskutu. Ya. Jadi mungkin salahnya karena salah ambil bab gitu ya. Jadi mungkin karena mudhari'nya sama-sama dhamma, jadi diambil dari bab 5. Mudhari'nya sama kan? Iya. Yaf'ulu juga. Jadi jadi apa ini? Yaskutu. Sakitun. Ya. Kalau kembali bab 1 berarti sakitun. Nah. Tapi kalau di bab 5 dia tidak pas. Kenapa kok tidak pas bab 5? Karena fi'il madinya sakoto. Ya. Nanti bisa pas kalau kita ambil bab 5 jika fi'il madinya sakuto gitu ya. Seperti katuro. Katuro yakturu itu kalau sakuto misalkan ya, kalau seandainya ada, nah itu bisa kita ambil bab 5. Karena dia madinya sudah sakoto pada fathah, yaskutu mudhari'nya dhammah, berarti dia masuk di bab 1. Ya, jadi nanti kita ambil sakutonya sakitun gitu ya. Nomor 4 betul. Kalau nomor 4. Ya, nomor 4 yastadul bardu. Nah, ini rata-rata betul ya. Al-bardu mustadun. Rata-rata sudah betul ini. Istadda. Ya. Ya. Nah, sekarang masuk di 5 dan 6. Nah, 5 dan 6 ini melesetin ya. 5 dan 6 ini. Ya. Ini iktif al-wardata. Jadi mungkin karena libur jadi lupa penjelasan di sebelumnya ya. Jadi sebelumnya kita jelaskan kalau pasangannya ada maf'ul bih di sini. Jadi maf'ul bih kita jadikan sebagai mubtada. Nanti fi'il yang kita rubah menjadi khobarnya itu status di sorofnya kita akan ambil yang isim maf'ulnya gitu ya. Ya. Ya, jadi pasangan maf'ul bih seperti nomor 5 dan 6. Nanti kita akan ambil khobarnya itu dari isim maf'ulnya. Bukan dari isim fa'il ya. Kalau 1, 2, 3, 4 ini kita ambil dari isim fa'il dalam sorof ketika kita jadikan sebagai khobar. Tapi kalau untuk 5 dan 6 karena kasusnya ini isim-isimnya di sini sebagai maf'ul bih. Jadi nanti jumlah ismiyahnya itu fiilnya kita akan ambil perubahan dalam sorofnya yang statusnya sebagai. Di mana kita tahu isimnya maf'ul bih, Ustaz? Oh, al-wardata. Ini kalau kita terjemah iktif al-wardata, petiklah bunga. Nah, bunganya jadi objek ya. Itu ada tanda fathahnya apa ada al-wardata? Oh iya ya. Ya. Jadi wardata itu karena sebagai maf'ul bih. Betul. Sama nomor 6 al-kitabah juga sebagai maf'ul bih. Jadi dia posisinya dalam nahwu beda. Nomor 1, 2, 3, 4 itu isimnya semua jadi fa'il gitu ya. Jadi subjek. Tapi kalau di 5 dan 6 ini posisi isim sebagai objek, sebagai maf'ul bih. Ya. Jadi kalau kita jadikan dia jumlah ismnya, berarti fiilnya setelah kita tasrihkan dalam wazan-wazan itu, kita tidak ambil isim fa'ilnya, tapi kita ambil isim maf'ulnya. Gitu ya. Jadi kalau nomor 5 ini berarti al-wardatu maktufun. Maktufatun ya, ini karena mu'annath ya. Karena al-wardatunya mu'annath jadi maktufatun. Kita akan ambil yang isim maf'ul dalam sorofnya. Ya, jadi maktufun karena mu'annath jadi maktufatun. Ya. Di nomor berapa Ustaz? Ya. Polanya. Oh, polanya ini karena kotofa yaktofu ini berarti bab 3 ya. Kita bisa lihat di sorofnya bab 3. Kotofa yaktofu ini berarti seperti fathah yaftahu. Ya. Jadi afala ya. Kalau fathah yaftahu fa'ala yaf'alu, nah itu fathah yaftahu maftuhun. Jadi kalau kotofa yaktofu maftufun gitu ya. Kalau dia muzakkar maktufun karena mu'annath jadi maktufatun. Ya. Ya, maktufatun. Nah, yang nomor 6 kasusnya sama dengan nomor 5.
karena Alkitabah sebagai maf'ul bih di situ. Jadi khudnya ini kita sudah tahu fi'il madhinya akhoda ya. Akhoda mudhari'nya ya'khudhu, ini berarti bab 1. Nah, kalau kita kembali pada akhoda ya'khudhu, ya, itu nanti kalau di bab 1 kita mendapati ada contoh yang mirip ya, mirip mirip binanya. Itu ada amala ya'mulu ya. Ya, nah itu akhoda ya'khudhu, nanti berarti diambil isim maf'ulnya ma'khudun gitu ya. Ma'mulun, kalau contoh di sorofnya ma'mulun, nah kalau di sini berarti ma'khudun. Dari bab berapa Pak Ustadz? Bab 1. Itu Nah, kalau punya buku ya. sama dengan sona kali Ustaz ya. Itu bukan. Oh, sama dengan amala. Amala. Oh, amala bukan sona. Bukan. Kalau sona sod alif nun. Kalau ini khud dari akhoda. Khud fil madhinya akhoda ya. Akhoda berarti dia seperti amala persis. Jadi dia musfa gitu ya. Ya, jadi hamzah yang di depan. Sona juga sun kan hampir sama, sun. Oh, kalau sona betul dia amrnya sun, tapi madhinya kan sona. Kalau khud ini madhinya akhoda. Ya. Akhoda. Ya. Jadi khud madhinya akhoda. Jadi kita sesuaikan madhi dan mudhari'nya. Ya. Jadi kalau di sona itu mudda ya. Amrnya mudda, bukan mud, bukan ya. Afan, sona ya. Di maf'ulnya ya. Ya. Jadi kita akan ambil di ma'mulnya, ma'mulun. Ma'mulun. Ya, ma'khudun. Makhudun. Ma'mulun. Ya. Ma'mulun. Akhoda ya'khudu jadi ma'khudun. Oh, ma'khudun. Ya. Salah ya. Punya Bu Tuti kurang hamzah kayaknya ya. Ya memang salah, bukan kurang Ustaz. Oh, memang kurang ya. Memang salah. Jadi itu ahoda ya? Ahoda. Ahoza asal katanya. Oh, madhinya akhoda, Bu. Ahoza. Ya, betul. Akhoda. Tapi tidak pakai alif, kok-nya tidak pakai alif ya? Oh ya. Jadi akhoda ya'khudu itu amrnya khud. Ya. Ahoda. Ya. Ahoda. Iya, nih Amarnya. udah dicatat di sini objek tuh pakai itu. Masalah dah. Kena 2 minggu kali Ustaz. Kenapa sudah nyatet ya? Sudah nyatat nih yang 2 ini tuh objek. Jadi dia itu adalah maf'ulun bi. Jadi yang dicari maf'ul, jadikan isim maf'ul gitu. Udah ditulis ini. Yeah. Baru kelihatan sekarang tadi. Jadi ininya isim maf'ulnya Yang dicari isim maf'ulun. Jadi kalau ada maf'ul di dalam kalimat, kalau kita rubah jadi jumlah ismiyah, nanti fiilnya kita akan ambil dari isim maf'ulnya. Mudun. Ya, maf'ulun betul. Jadi kalau diambil akhidunya kurang pas ya. Oh iya. Alkitabu ma'khudun, kitab itu diambil, artinya jadi begitu ya. Tapi nanti kalau kita pakai akhidun, nanti artinya tidak pas ya, karena diartikan kitab itu mengambil, gitu ya. Jadi kitab itu diambil, jadi dia akan pakai atau diambil isim maf'ulnya jikalau kita mendapati ada jumlah fi'liyah yang fi'ilnya sebagai amr di situ dan kemudian isimnya sebagai maf'ul bih. Jadi semua fiil ini dijadikan fiil madhi dulu kan Ustaz, baru betul ya. Ya, diambil fiil madhinya memudahkan ya. Tapi kalau kita bisa langsung ambil isim maf'ulnya bisa. Ini mundur sedikit gitu ya. Jadi Pak Ustadz, ini domirnya nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Domirnya nggak kelihatan. Itu domirnya anta ya, ambillah olehmu gitu ya. Terus alkitabah menjadi alkitabu. Oh ya, jadi kita punya ibu itu seperti punya ibu yang nomor 5 sudah betul ya. Nah, seperti nomor 5 itu al-wardatu maktufatun. Nah, itu isim maf'ul yang dipakai ya. Ya. Jadi alkitabu ma'khudun. Ya.
Betul, ya. Ya. Ya, terima kasih. Jadi diambil isim maf'ulnya kalau di sorofnya. Ustadz, kalau yang yastaddu itu apa itu apanya madinya yang Oh, madinya istadda. istada. Istadda. Ya. Istada yastaddu. Oh iya. Betul, dia sudah masih dia. Istadda yastaddu. Yastaddu. Ya. Iya. Istada ifta'ala if'ala ya. If'ala yaf'alu ya. Ya. Istada. Oh, istada. Istadda Ta'ala. yastaddu. Ifta'ala Ustaz. Oh, bukan. Jadi kalau yang nomor 5 alwardata ya Ustaz ya. Alwardata Kalau kita rubah jadi alwardatu maktufatun. maktufatun ya. Ya. Saudara. Jadi nomor berapa itu? Tambah 4 huruf yang nomor berapa Ustaz? Nomor 3 af'ala. Yang mana? Yang mana? Yang istada ini yastaddu. Oh, istadda yastaddu itu nanti sama dengan if'ala yaf'alu. Ya, nanti contohnya banyak di situ ya, ada ihmarro, ada iswadda. Ya. If'ala ya. Ya, jadi nanti ya. Kirain Nanti jadi mustaddun. If'ala. Al-baldu mustaddun. iftif itu kan bukan ini Pak Ustadz, bukan dari salah. Kenapa? Saya pikir iktifi itu saya pikir iktif gitu kan, benar ya, iktif, tapi dari Oh, iktif. Ya. Iktif itu amrnya. Jadi bukan dari saya pikir bukan af'ala Ustaz. Jadi dari Oh, bukan. Dia hamzah wasol. Nanti seperti if'il. Jadi bab berapa itu? If'il itu kan itu bab 3. Bab 3. Iktif itu bab 3. Ya. iftif itu fi'il amar kan? Oh, betul. Iktif di sini fi'il amr. Ya. Jadi kalau ininya madinya kata A, kata fa. Oh ya, kok ini koto A apa? Kotofa. Kata fa. Kenapa pakai mim? Oh, karena dia maf'ulun bih. Ya. Kata fa bab keberapa Ustaz? Oh, ini berarti kalau iktif kotofa yaktifu ini bab 2 berarti ya, kotofa yaktifu. Kata fa ya. Seperti doroba yang 1000. Itu ya. Oh ya, bab 2. Oh, bab 2 ini ya. Ya. Dia bab 2 kotofa Bab 2 apa yaktifu. bab 3 Pak Ustadz? Kenapa? Bab 2 apa bab 3? Kotofa sama dengan fatahah enggak? Yaktifu, Ini. iktif. Oh. Ya. Oh, dia masuk karena dia iktif jadi dia masuk di bab 2. Karena Bab ini dua. ifnil ya, ifnil. Ya, dia karena if'il ya. Karena kalau bab 3 if'al. If'al. Ya. Jadi dia kalau bab 3 berarti dia tidak pas ya. Dia lebih pas di bab 2-nya. Kalau bab 1 ufuf. Kalau bab 1 Ustaz, Ya. ufuf ya. Tapi dia lebih pas di bab 2, kotofa yaktifu ya, iktif. Ya, kalau umpamanya katanya lain, tapi kalau seandainya bab 1 alifnya domah ya. Kenapa? Yang bab 1? Kalau bab 1 alifnya jadi domah kan untuk kata perintah. Oh ya, dia dibaca U ya. Ya, Ya. dibaca U. Ya, karena huruf berikutnya dhammah jadi uful seperti itu ya. Nah, seperti apa tuh namanya, uful ya, Ya, uful. makanya bab 2. Ya, makanya ini bab 2 if'il. Oh iya, Iya. if'il sini ya. Yaf'ilu. Tapi karena ini maf'ul bih jadi enggak. Ustaz diulang lagi soal-soal ini untuk berikutnya Ustaz biar tambah mantap. Oh ya. Jadi Padahal karena kita jarang yang mendapati ada kalimat seperti nomor 5 dan 6 ini ya. Iya. Jadi Iya. dia maf'ul bih itu ya.
Jadi sehingga ketika dibuat jumlah ismiyah, dia memang diambil dari isim maf'ulnya. Terus yang ininya yang apa yang kata pertamanya apa istilahnya Ustaz? Yang Alkitabu. Yang mana? Al-wardatu Alkitabu ini apa namanya? Al-wardatu. makti Fatun. apa? Maktufatun. Maktufatun. Ya. Ya, tun ya. Ustaz, Alkitab ini istilahnya apa Ustaz? Kan ini maf'ul. Ya. Alkitab apa? Sebagai apa dia? Kalau di kalimat yang asli ini al-wardata sebagai maf'ul bih ya. Tapi Ya. nanti kalau kita rubah menjadi jumlah ismiyah, maka Ya. al-wardah yang maf'ul bih sekarang ini nanti posisinya jadi mubtada. Oh, Nah, fiilnya mubtada. kita akan fiilnya ketika kita rubah dalam surufnya, kita ambil posisi yang sigotnya isim maf'ul gitu ya. Maf'ul, Jadi ya. nanti al-wardatu maktufatun. Jadi wardah itu atau mawar itu dipetik atau terpetik gitu ya. Jadi menggunakan isim maf'ulnya. Karena kalau pakai isim fa'il nggak cocok. Misalkan bunga mawar itu memetik, nah nggak cocok ya. Karena sebetulnya di sini kan dia sedang jadi maf'ul bih. Ya. Nah, Ustaz, jadi Jadi kalau dia maf'ul- fiil amar itu maf'ul bih dia. Ya. Orang namanya Jadi fiil kalau amar. isimnya maf'ul bih itu kalau khobarnya kita buat pasangannya itu isim fa'il nggak cocok. Karena kan jadi aneh ya. Karena dia fiil amar, jadi kan masa Ya. ambillah bunga, ya bunga itu kan jadi Ya. maf'ulun bih. Jadi yang diambil ya bunganya kan itu ya. Jadi kalau diartikan Terus, bunga itu atau ya. mawar itu diambil berarti pakai Itulah isim mawar, maf'ul. ambillah kitab. Ya. Jadi setiap Kitab fiil itu amar, diambil. setiap fiil Ya. amar pasti fathah itu Ustaz ya. Ya, ini kita posisinya jadi posisinya isimnya menjadi maf'ul bih gitu saja. Iya, sebagai maf'ul bih. Ya, yang posisinya sebagai maf'ul bih maka akan begitu. Uji sama khobar ya Pak Ustaz. Ya. Yang Ya. huzul kitabah itu maf'ul bih khobar. Ini alkitabahnya Ya, ini tadi jadi dalam kalimat ketika isimnya itu posisinya sebagai maf'ul bih dan kita rubah jadi jumlah ismiyah, maka pasangannya nanti kita ambil dari isim maf'ulnya. ya. Maf'ul, bukan fa'il. Ya, kalau diartikan juga aneh ya, misalkan al-kitabu akhidun, kitab itu mengambil gitu ya. Nah, itu pasti beda ya dengan kitab itu diambil, dan memang di sini kitabnya diambil karena khudil kitab, ambillah kitab itu berarti kalau dibuat mubtada khobar kitab itu sudah diambil gitu ya. Ya. Tadi kembali pada nomor kotofa ya. Ya. Ya, jadi kotofa tadi masuk di bab 2 kotofa yaktifu ya. Sebentar Ustaz, ini kalau yang maf'ulun bih ini kalau diterjemahin apa? Alkitab itu pengambilan Alkitab gitu. Oh, kalau yang mana? Ya, hus. Alkitab ma'khudun ini artinya apa coba? Oh, al-kitabu ma'khudun, kitab itu diambil. Kok diambil? Diambil masih kata kerja dong. Bukan isim. Kenapa? Yang Oh, udah jadi kalau masih boleh diterjemah begitu. Kalau mau kita terjemah isim, bener-bener isim, kitab itu terambil gitu ya. Terambil. Oh. Ya. Itu kalau makna letterleknya begitu. Tapi nanti kalau diterjemah secara keseluruhan, itu boleh diterjemah kitab itu diambil, pakai pasif boleh ya. Karena sebetulnya isim maf'ul itu kan boleh diterjemahkan dengan pasif. Jadi terambil, terpukul itu bisa diartikan dipukul, diambil gitu ya. Bunga itu terpetik. Terpetik Ya. berarti gitu ya, terpetik Betul. ya. Jadi nanti kalau diterjemah letterleknya bunga itu terpetik gitu ya. Bunga yang dipetik boleh juga ya. Oh, kalau yang nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nanti Ya. jadi nggak mufidah. Ya. Oh, dia Ya, dia nggak mufidah. ya ngerti. Dikasih soal yang lain Ustaz yang mirip-mirip ini semua. Ya, yang mirip itu ya. Ya, biar Ya, nanti kita ambil yang kalimat yang mirip itu, insya Allah. ya enggak teliti aja. Jadi maksudnya tidak semua sebagai fa'il dalam kalimat yang ada yang sebagai maf'ul bih gitu ya.
Ya, jadi nanti kita bisa mengambil posisi isim maf'ulnya dalam sorofnya. Ya. Ya, kita masuk di ayat 6 dulu dari surah Ar-Ra'd. Afan, surah Ibrahim ya, Afan. Ibrahim ayat 6. Ya, ini panjang, ini sampai pada soal adab ya. Sampai pada soal adab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai dari wa idh qala Musa sampai soal adab. Tafadhol Pak Mazwar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Musa liqaumihi, dan ketika berkata Musa kepada kaumnya, Udzkuru ni'matallah, ingatlah kalian akan nikmat Allah alaikum atas kalian. Anjakum, ketika dia menyelamatkan kalian min ali Fir'aun, dari ali ikut Fir'aun, ali apa ya? Dari pengikut Fir'aun, ya betul. Yasumunakum, mereka menyiksa kalian, su'al azab, dengan seburuk-buruk azab. Ya. Wa idh qala Musa liqaumih, dan ingatlah ketika Musa berkata pada kaumnya, Udhkuru nikmatallah, ingatlah kalian akan nikmat Allah alaikum yang telah dianugerahkan pada kamu sekalian. Id anjakum min ali Fir'aun, ketika dia menyelamatkan kamu sekalian dari pengikut Fir'aun. Yasumunakum su'al adab, mereka menimpakan kamu sekalian seburuk-buruk siksa. Ya, jadi bagaimana tidak seburuk-buruk siksa yang mereka bisa melakukan apa saja pada Bani Israel, ya. Jadi apapun mereka lakukan, ya, jadi sehingga Allah sebut mereka telah melakukan yasumunahum su'al adab, ya. Jadi menyiksa mereka, menimpakan pada mereka siksa yang terburuk. Ya. Nah, dijelaskan sudah berikutnya. Begitunya digituin Bani Israel tuh, tapi kok masih gitu aja ya Ustadz ya? Ya, ini kan bahasanya diingatkan Allah menyelamatkannya, gitu ya. Ya, dengan diturunkannya Nabi Musa, diutusnya Nabi Musa, itu berarti kan Allah menyelamatkan mereka melalui Nabi Musa. iya, Nah, harapannya mereka bisa bersyukur di situ. betul. Nah, bersyukur akan nikmat Allah yang luar biasa itu, ya. Mereka diselamatkan dari kekejaman yang ada di saat itu, gitu ya. Nah, mestinya mereka pernah diberlakukan zalim oleh suku Kipti. Harusnya mereka itu harusnya semakin mengayomi dalam kehidupan, ya. Yang terjadi ternyata tidak, mereka sekarang ini menjadi manusia yang paling rakus dan yang paling sadis. Kalau di Al-Baqarah disebutkan Allah dengan ahrasan nasi ala hayah, ya. Mereka menjadi manusia yang paling rakus di muka bumi ini. Jadi yang betul-betul ngikutin Musa itu berapa persen, Ustaz? Kalau kembali pada surah Al-Maidah yang di doa Nabi Musa, fafur bainana bainal qaumil fasikin, itu, ya Allah pisahkanlah antara kami dan orang-orang fasik itu disebut oleh Nabi Musa, dia tidak punya siapa-siapa lagi kecuali dirinya, wa akhihi, dan saudaranya, ya, dan Harun. Ya Allah, saya tidak punya siapapun kecuali diri saya dan saudaraku. Masya Allah. Maka fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin, pisahkanlah antara kami dan orang-orang fasik itu. Ya tinggal berdua, gitu ya. Makanya ini kesedihan yang luar biasa. Tapi Nabi Musa masih apa ya? Masih enak ada yang bisa diajak ngobrol, gitu ya. Saudaranya diajak ngobrol. Lah Nabi Isa kan tidak ada sama sekali. Habis. Yudas Iskariot atau Yahuda yang menjadi orang dekatnya pun berkhianat, gitu ya. Jadi benar-benar sendirian. Jadi wajar ketika Allah angkat Nabi Isa itu karena memang sendirian, ya. Ya, jadi kalau bahasanya kalau ada yang masih diajak ngobrol masih bisa, itu mungkin rasanya beda, ya, dengan kalau sudah sendirian tidak ada satupun yang diajak ngobrol, ya. Ya. Ya, tapi kayak Lut, ada kaum Lut, ada juga kan yang patuh sama dia. Itu ada yang beriman, yang mendukung banyak, masih banyak. Nabi Nuh yang mendukung banyak. Tapi ya. kalau Musa ini sama sekali nggak ada, Ustaz. Ya, tinggal saudaranya saja. Kalau kita kembali pada Al-Maidah itu. Nah, kalau Nabi Isa berarti tinggal sendiri, gitu ya. Tidak ada siapa-siapa. Jadi memang siksanya berbeda dengan kaum terdahulu, ya. Kaum Nabi Syuaib atau kaum Nabi Lut itu kan
dihancurkan oleh Allah ya. Kaum Nabi Musa, Nabi Isa ini kan tidak dihancurkan, tapi mereka tinggal sendiri. Padahal kan dia budak loh Ustadz ya. Di Ya, Bani betul. Israel di Iya, sama kan dijadikan betul. budak. Oh ya, diperbudak ya. Perbudakan itu kan kebiadaban ya. Jadi karena manusia ya tidak bisa begitu ya. Udah jadi budak, udah diselamatkan sombong banget lagi ya Ustaz. Oh ya. Jadi dan diselamatkan tidak ada syukur-syukurnya gitu ya. Tidak ada rasa terima kasih sama sekali. Ya. Terus dia Jadi kalau punya kitab juga, kitab apa itu Ustaz? Yang kalau Bani kita Israel kan ada kitabnya. ya mereka menyebut kitab Talmud ya, tapi Talmud Nabi Musa itu. kan tidak mengajarkan itu. Nabi Musa kan mengajarkan Taurat gitu ya. Oh, Talmud itu kitab dia sendiri, bikin sendiri. Iya, ya dari ulama-ulama mereka, dari pembesar-pembesar mereka. Masya Allah. Dari nenek moyangnya kali. Iya. Tuhannya kan diajarkan Nabi Musa Allah Tuhannya kan begitu ya. Kenapa Iya. kok jadi Uzair ya? Allah menyatakan mereka itu wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang-orang Yahudi berkata Uzair itu anak Allah. Ini menyekutukan Allah bahasanya ya. Ya. Sekarang masih Uzair itu Tuhan mereka Pak Ustaz. Sudah berkembang. Berkembang lain lagi Ustaz. Sudah banyak distorsi yang makin nggak karuan gitu ya. Iya. Itu kan baru saja selesai diselamatkan Allah, dikejar Firaun, dimasukin ke laut, dia udah sampai nyebrang, diselamatkan, kan jelas banget tuh. Habis itu dia ini dibuatkan patung gitu kan? Iya, betul. Iya. Ya, jadi rasa deg-degan itu kan kalau kita itu belum selesai ya. Kalau orang baru saja ini kan sesuatu yang luar biasa ya. Iya. Tidak disangka-sangka tiba-tiba laut terbelah, diberikan Allah jalan, kok sampai pantai mereka minta begitu pada Nabi Musa. Iya, betul. Saja alana alihatan kamaul alih wa Musa, buatkan kami patung-patung seperti mereka itu, kami ingin menyembahnya. Ya, jadi lihat orang sedang berbuat syirik mestinya istighfar gitu ya. Mestinya bertasbih ya, bertasbih subhanallah. Tapi yang terjadi tidak, malah ingin ikut gitu ya. Masya Allah. Jadi kalau Samiri datang dan bisa membuatkan mereka patung dari emas yang bahkan bisa bersuara, yaitu merasa, wah ini Musa beneran ini bisa memberikan apa yang aku pinta dan bahkan lebih dari harapan kami kan gitu ya. Mereka kan hanya minta patung-patung biasa, lalu yang ini bisa bersuara gitu ya. Ya tapi Musa membelah laut itu apa dia nggak lihat itu Allah? Hebat Musa. Ya, mereka tidak hanya melihat, mereka juga merasakan. Ya, makanya merasakan. Mereka mengalami masalahnya. Masya Allah. Betapa kerasnya hati gitu ya. Mengalami kok nggak bisa berpelajaran gitu ya. Jadi di dalam kehidupan ini ada orang-orang begitu gitu ya. Jadi mengalami, sudah merasakan tapi nggak merasa. Waktu dia bikin anak sapi itu, waktu Nabi Musa naik ke atas gunung itu setelah nyebrang apa sebelum Musa? Oh, setelah nyebrang. Setelah nyebrang kan? Nah, setelah nyebrang itu. Setelah nyebrang. Ya itu gayung bersambut gitu ya. Ya Samiri menawarkan itu dan memang mereka mencita-citakan itu sejak awal. Ya, jadi gayung bersambut. Ya, selanjutnya di ayat 6 silakan Pak Abid wa yudabbihuna. Katanya mereka pintar-pintar ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yuzabbuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Dan mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan mereka membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Dan pada yang demikian itu cobaan dari Tuhanmu yang benar.
Ya. Wa yudzabihuna bana'akum, dan mereka menyembelih anak laki-laki kamu sekalian. Wa yastahyuna nisa'akum, dan mereka membiarkan hidup anak-anak perempuan kamu sekalian. Nah, di sini kita mendapati menyembelih anak laki-laki, kemudian memberikan hidup anak perempuan, ini musibah juga ya. Ya, kalau yang laki-laki dibunuh, perempuan dibiarkan, siapa yang melindungi perempuan-perempuan itu? Kalau tidak dijadikan sebagai bahan lecehan gitu ya. Makanya yastahyun ini nanti maknanya tidak hanya membiarkan hidup. Istahya yastahyi ini juga tadi mempermalukan gitu ya. Ya, yastahyi ini kan juga malu, bisa diartikan malu ya. Istahya yastahyi itu malu. Kalau di Al-Baqarah kita mendapati innallaha la yastahyi gitu ya. Ayyal riba matalama. Jadi Allah tidak segan, Allah tidak malu untuk menciptakan perumpamaan gitu ya. Nah, yastahyuna di sini selain tadi bisa diartikan dari bahasa membiarkan hidup, tapi juga tadi ada bentuk pelecehan di sana, mempermalukan mereka. Nisa'akum wa fi dzalikum, dan pada yang demikian itu bala umur rabbikum adim, ada cobaan yang berat dari Tuhan kamu sekalian. Ya, jadi betapa tidak berat kehidupan ini ya, kalau laki-lakinya dibunuh, perempuannya dibiarkan. Masalahnya ada laki-laki yang tetap bertengger di sana, yaitu tadi raja-raja dan penguasa-penguasa. Ya, nah otomatis perempuan-perempuannya ini akan semakin tak terbayangkan ya siapa yang akan melindungi mereka itu. Ya. Ya, jadi adanya laki-laki saja mereka dilecehkan, bagaimana mungkin laki-lakinya dibunuh gitu ya, dihabisi. Ya. Ini wayastahyu itu kan ada bukan memohon itu Ustaz, memohon. Oh iya betul, dia bisa diartikan begitu. Istahya ini kalau diartikan minta hidup gitu ya, secara hidup, ya ini kalau kita pisah-pisah ya. Ya, jadi istahya ini minta hidup begitu. Ya. Nah, hanya saja kemudian setiap kata di Al-Qur'an kan dia punya banyak makna ya. Nah, ini meskipun di Al-Baqarah bisa diartikan malu gitu ya. Tapi kalau di sini tidak diartikan malu, tapi diartikan membiarkan hidup. Dan akar katanya sama gitu ya. 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 Jadi misalkan kita mendapati ada kata al-hayatu dan al-haya'u ya. Kalau al-haya kehidupan, al-haya rasa malu gitu ya. Ya. Ya, jadi al-haya'u minal iman, rasa malu itu bagian daripada iman ya. Ya, berarti ya orang hidup mestinya punya rasa malu, bahasanya begitu ya. Ya, karena dia punya tadi akar kata yang sama gitu ya. Jadi dia serumpun, ya. Orang hidup itu mesti punya rasa malu. Kalau tidak punya rasa malu, oh nggak kebayang ya kehidupannya gitu ya. Akar katanya hayawa, Ustaz? Haya, ya haya. Haya. Oh, haya. Pakai haya. Ya haya yahya. Jadi kalau diartikan asal katanya memang hidup gitu ya. Haya ya. Ya. Berikutnya kita masuk di ayat 7. Silahkan Bu Ainul, ayat 7. Wa idh ta'adzana. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum dan ingatlah ketika memaklumkan Tuhan kalian, la in sakartum, sesungguhnya jika kalian bersyukur, la azidannakum, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Walai in kafartum, dan sungguh jika kamu mengingkari nikmatku, inna azabi lasadid, maka sungguh azabku sangat berat. Ya. Wa in ta'adzana rabbukum, ya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkanmu, la in syakartum, sungguh jikalau kamu bersyukur, la azidannakum, niscaya aku benar-benar akan tambahkan pada kamu sekalian. Wala in kafartum, dan sungguh jika kamu sekalian ingkar, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaku benar-benar keras ya. Ya, jadi ini ancaman Allah terkait dengan nikmat yang disebut di ayat 6 tadi ya.
Ya, jadi seorang ketika Allah berikan kenikmatan, maka mereka mesti ingat terkait dengan kenikmatan itu. Kalau ternyata mereka tidak ada syukur-syukurnya, maka akan sangat berat kehidupannya, gitu ya. Jadi hidup ini kan ujian, gitu ya. Ujian itu tidak hanya ujian kesedihan, ya, tidak hanya ujian kemiskinan, tapi ada ujian kebahagiaan dan juga ada ujian kekayaan di situ ya. Ya, jadi kalau kita ambil contoh ada Nabi Ayub, ada Nabi Sulaiman, gitu ya. Ya, jadi dua-duanya diuji oleh Allah. Yang satu diuji dengan sakit, miskin, menderita. Yang satu diuji Allah dengan kemewahan dan luar biasa, gitu ya. Ya, ya. Jadi, tapi nanti intinya hasilnya adalah syukur, gitu ya. Hasilnya syukur. Ya, jadi Nabi Ayub hasilnya syukur pada Allah. Nabi Sulaiman hasilnya syukur. Jadi Nabi Sulaiman ketika mendapati anugerah yang Allah berikan itu selalu mengagumkan dirinya. Apalagi ketika ada di antara pasukannya manusia itu bisa memindahkan singgasana Bilqis dalam sekedipan mata ya. Ya itu makin tadi ta'ajub dengan karunia Allah ya. Jadi sehingga dirinya mengatakan begini. Hadza min fadli rabbi ya. Ini adalah karunia Tuhanku. Aashkuru liyabluwani untuk mengujiku aashkuru am akfur apakah aku bisa bersyukur atau aku bahkan ingkar gitu ya. Ya, nah tadi hasilnya karena Nabi Sulaiman bisa introspeksi diri, bisa evaluasi meskipun diuji dengan kemewahan, hasilnya adalah syukur gitu ya. Nabi Ayub juga begitu. Jadi diuji dengan penderitaan dan kemiskinan, pokoknya tak terbayang lah. Tidak akan ada manusia yang diuji Allah seperti ujian Nabi Ayub ya. Tapi hasilnya syukur gitu ya. Jadi ternyata hasilnya sama. Makanya kalau kita kaitkan dengan Al-Mulk ayat 2 itu sinkron sekali ya. Jadi alladzi khalaqal mauta wal hayah, dialah yang menciptakan kehidupan, kematian dan kehidupan, liyabluwakum untuk menguji kamu sekalian ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya di situ ya. Dan ternyata dua rasul yang diuji dengan ujian berbeda itu hasilnya syukur gitu ya. Nah, itu yang menjadikan Allah menambah kenikmatan pada mereka. Nah, di ayat yang ketujuh ini Allah mengancam jika ada orang yang tidak pandai bersyukur pada Allah. Jadi sakit mengeluh terus gitu ya. Tapi ketika dia sehat sombong terus gitu ya. Terus kebaikannya apa orang itu gitu ya? Sakit mengeluh, sehat sombong gitu ya. Ya, jadi harapannya kesyukuran ada kalau kita kembali pada ayat 7 ini gitu ya. Ya, jadi inna adzabil syadid. Jadi kalau semakin kufur maka janji Allah siksanya akan makin pedih. Ya, berikutnya kita masuk di ayat 8. Waqala Musa. Ya, silakan buka Waqala Musa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala Musa, dan Musa berkata, intakfuru antum wa man fil ardi jami'a. Jika kamu dan orang-orang yang ada di bumi semuanya mengingkarinya dari nikmat Allah, fa innallaha laghaniyyun hamid. Maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Ya. Waqala Musa, dan Musa berkata, intakfuru, jikalau kamu sekalian ingkar, antum kamu sekalian, wa man fil ardi jami'a, dan semua yang ada di bumi ini, fa innallaha ghaniyyun hamid, maka sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya, Maha terpuji. Ya, jadi di sini Allah menyampaikan waqala Musa intakfuru ya. Ya, jadi Nabi Musa menyampaikan pada kaumnya kalau kaumnya ternyata ingkar ya, dan semua yang ada di bumi ini ya maka Allah tetap Maha Kaya, Allah tetap Maha terpuji gitu ya. Ya, jadi kalau kita bicara sebuah kemungkinan ya, negara itu kalau tidak ada rakyat kan bukan presiden itu bukan presiden kalau dia tidak punya rakyat ya. Pemimpin kalau tidak ada yang dipimpin dia bukan pemimpin namanya. Tapi kalau Allah meskipun tidak ada yang beribadah padanya, tidak ada yang menyembahnya, maka Allah tetap terpuji gitu ya. Ya. Nah, ini yang disebut Allah dengan man ya. Man ini berarti yang berakal seperti manusia gitu ya. Ya, berarti menunjukkan bahwasanya ada yang memuji Allah selain manusia, yaitu ma ya. Ma fis samawati ma fil ardi, seluruh yang ada di langit dan di bumi. Ini berarti yang tidak berakal mereka juga tetap memuji Allah, mereka tetap beribadah pada Allah dan tidak bermaksiat padanya ya. Ya, jadi
makhluk Allah ya diingat oleh manusia bahwasanya makhluk Allah tidak hanya manusia, ada yang lainnya. Ya, jadi ketika mereka zalim, maka yang lainnya pasti akan merasakan dampak dari kezalimannya di situ ya. Masuk di ayat yang ke-9 alam ya'tikum. Ya, ini nanti sampai illallah gitu ya. Sampai illallah la ya'lamuhum illallah. Ya, silakan Bu Elvia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'tikum, tidakkah datang kepada kalian naba'ul ladzina min qablikum, berita orang-orang yang dari sebelum kalian, kaum Nuhin, yaitu kaum Nuh, wa'adin wasamud, dan kaum Ad dan kaum Samud, waladzina min ba'dihim, dan orang-orang yang dari setelah mereka, lamuhum illallah, tidak mengetahui mereka kecuali Allah. Ya. Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum, tidakkah telah datang pada kamu sekalian berita orang-orang sebelum kamu sekalian, yaitu kaum Nuh, kaum Nabi Nuh ya. Jadi di sini majrur karena menunjukkan badal ya. Ya. Wa'ad dan kaum Ad, wa Samud dan kaum Samud, walladzina min ba'dihim, dan juga orang-orang sesudah mereka. La ya'lamuhum illallah, tidak mengetahui mereka kecuali Allah. Jadi artinya ketika kita mendapatkan berita-berita terkait dengan mereka atau kisah-kisah mereka, ini Allah yang menyampaikan ya. Karena tidak ada yang tahu berita-berita mereka kecuali Allah. Ya, berarti berita itu berarti tadi ya, basicnya ada di Al-Qur'an ya. Nah, kita masuk di lanjutannya ja'athum rusuluhum. Ya, silakan Bu Tuti. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'athum rusuluhum bil bayyinat. Telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan bukti-bukti nyata. Waraddu aidihum fi afwahihim. Ya. Aidiyahum. Waraddu aidiyahum fi afwahihim wa qalu. Lalu mereka menutupkan tangan mereka ke dalam mulut mereka dan mereka berkata, Inna kafarna bima ursiltum bih. Sesungguhnya kami mengingkari terhadap apa yang disuruh dengannya. Wa inna lafi sakin mimma tad'unana ilaihi murib. Dan sesungguhnya kami benar-benar dalam keraguan-raguan terhadap apa yang kamu menyuruh kami kepadanya menggelisahkan. Ya. Ja'athum rusulun bil bayyinat, utusan-utusan mereka datang pada mereka dengan membawa penjelasan-penjelasan. Faruddu aydiyahum fi afwahihim, lalu mereka mengembalikan tangan-tangan mereka ke mulut-mulut mereka. Maksudnya mereka menutup mulut mereka dengan tangan mereka ya. Yang menunjukkan bahwa mereka menolak ya. Wa qalu, dan mereka berkata, inna kafarna bima ursiltum, sesungguhnya kami mengingkari dengan diutusnya kamu ya. Wa inna lafi syakkin mimma tad'unana, dan sesungguhnya kami tetap dalam keraguan dari apa yang kalian serukan pada kami. Ilaihi murib, dan selalu menggelisahkan gitu ya. Ya, jadi ini Allah sebut karena disebut oleh Allah dengan rasul, utusan-utusan. Ya, berarti memang banyak utusan-utusan Allah utus pada mereka ya. Ya, ini kalau kita kembali pada Bani Israel, itu berarti ada 15 rasul di situ ya yang Allah utus di kalangan Bani Israel. Tapi apakah kemudian dengan banyaknya rasul menjadikan mereka menjadi orang yang paling beriman? Ternyata tidak gitu ya. Nah, jadi itu sebuah isyarat bahwasanya
diutusnya Rasul yang begitu banyak pada mereka menunjukkan memang sulit untuk diatur gitu ya. Ya kalau mudah diatur tidak mungkin diutus banyak-banyak. Ya, dan kita itu sesuatu yang logis ya. Ya, jadi kalau ada wilayah yang itu sulit untuk diamankan, ya itu pasti membutuhkan banyak aparat di situ ya, ya untuk bisa mengamankan. Tapi wilayah yang aman kan tidak perlu aparat. Nah, contohnya seperti itu ya. Ya, jadi ini termasuk kesyukuran kita bangsa Indonesia. Jadi meskipun tidak diutus oleh Allah Rasul khusus di Indonesia, gitu ya, tapi itu bentuk kesyukuran kita, gitu ya, bahwasanya kita diberikan anugerah oleh Allah menjadi orang-orang yang mudah untuk diatur, gitu ya. Nah, karena ternyata ada satu kaum yang mereka diberikan oleh Allah Rasul yang begitu banyak, ya, tapi ternyata tidak menjadikan mereka semakin beriman, tapi bahkan sebaliknya ya semakin ingkar. Ya, kita masuk di ayat yang ke-10 qolat ya. Ini sampai ajal musamma ya. Ila ajali musamma ya. Silakan Bu Anida. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat, berkata, rusuluhum, rasul-rasul mereka, afillahi, apakah terhadap Allah, syakkun, keraguan-raguan, fatiris samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Yad'ukum, dan dia menyeru kalian, liyaghfira lakum, untuk memberi ampunan kepada kalian, min dzunubikum, dari dosa-dosa kalian, wa yu'akhirakum, dan dia menangguhkan kalian, ila ajalim musamma, sampai waktu ditentukan. Ya. Qalat rusuluhum, ya, berkata utusan-utusan mereka atau rasul-rasul mereka, afillahi syak, apakah engkau dalam keraguan terhadap Allah, fatiris samawati wal ardi, pencipta langit-langit dan bumi, yad'ukum liyaghfira lakum, mengajak kamu sekalian untuk memohon liyaghfira lakum, untuk memohonkan kalian ampunan, min dunubikum, dari dosa-dosa kalian, wa yu'akhirakum ila ajali musamma, dan untuk mengakhirkan atau untuk menunda siksa, gitu ya, untuk menunda siksa sampai batas waktu yang ditetapkan. Ya, nah di sini kita dapati bahwasanya rasul-rasul yang Allah utus pada mereka itu tidak hanya tadi memohonkan ampun untuk mereka, tapi juga memohon pada Allah agar siksa mereka ditunda di situ ya sampai batas waktu yang ditetapkan. Ya, karena kalau bukan karena itu dipastikan mereka sudah dihancurkan oleh Allah ya, karena kerusakan kedzaliman yang mereka lakukan. Nah, ini kan mestinya harusnya berterima kasih gitu ya. Ada rasul-rasul, utusan-utusan Allah yang memohonkan ampun buat mereka dan tadi mengakhirkan mereka dari siksa sampai batas waktu yang ditetapkan, jadi sehingga mereka punya kesempatan untuk bertobat. Tapi yang terjadi ternyata tidak demikian ya. Ya, jadi tidak menjadikan mereka bersyukur dengan adanya itu. Ya, selanjutnya Bu Husna, lanjutan qalu. Ya, Bu Husna. Itu bukannya untuk ini domir perempuan. Apa? Jamak. Qolat jamak rasul-rasul ya Pak Ustadz. Oh, karena jamak rasul-rasul ya. Ya, Ya. rusuluhum. Iya. Kalau jamak Ya, kenapa jadi- harus perempuan? Qolat. Qolat. Oh, nanti kaidahnya Kaidah jamak. Rukuli jam'in mu'annas. Setiap yang jamak Kulli mu'annas. jam'in Gitu ya. mu'annas. Kan Ya, kalau- jadi ini berarti tidak hanya kembali pada jenis kelamin gitu ya. Makanya kalau di awal juz 3 kan juga begitu Allah menyebut ya, tilkar rusulu Tilkar gitu ya. rusul. Tilkar rusulu. Jadi kenapa kok bukan dzalika rusulu, kok tilkar rusulu, menunjukkan bahwasanya rasul-rasul itu banyak gitu ya, jamak. Jadi sehingga Allah pakai tilka. Nah, kalau di sini Allah pakai qolat ya, karena rusulnya ini jamak. Likuli jam'in mu'annas. Ya. Jadi tadi mu'annas di sini berarti tidak hanya kembali pada jenis kelamin perempuan gitu ya, tapi di sini kita mendapati mu'annas karena jamak. Ya. Oh ya, oh Bu Husna keluar kayaknya ya. Tadi ada tadi. Iya, keluar lagi.
Putar lagi ke Pak Mazwar, silahkan qalu. Qalu in ya. Qalu yang mana Kak? Qalu in. Ya, in Betul. Ya, antum. qalu in antum. Qalu in antum illa basyarum mithluna. Mereka berkata, tidaklah kalian kecuali manusia seperti kami. Sama saja kita kira-kira gitu ya. Turiduna antasudduna. Kalian hendak menghalangi kami bahwa amma kana ya'budu abauna, dari apa yang bapak-bapak kami telah menyembah. Fatuna bisultanim mubin, maka datangkanlah kepada kami dengan bukti yang nyata. Ya. Qalu mereka berkata in antum illa basyar mithluna. Tidaklah kamu sekalian kecuali manusia seperti kami juga. Ya. Jadi memang manusianya ya manusia seperti mereka. Tapi kan beda karakter, beda akhlaknya, beda, semua beda ya. Ya, utusan-utusan Allah ini beriman, mereka tidak bermaksiat, mereka maksum ya. Nah, sementara mereka atau orang-orang yang menentang ini ada orang-orang yang suka berbuat kemaksiatan. Ya, jadi tidak bisa disamakan di situ ya. Ya, kalau kesamaannya ya memang sama-sama manusia. Tapi ternyata tadi kebaikannya di mata Allah benar-benar berbeda ya. Karena manusia bisa berubah menjadi syaitan. Di surah An-Nas, syaitan itu minal jinnati wan nas, bisa dari bangsa jin maupun dari bangsa manusia ya. Jadi jin yang ingkar berarti syaitan, manusia yang ingkar juga sama, juga syaitan. Ya, jadi mereka tidak bisa mengaku-ngaku seperti utusan-utusan Allah itu ya. Turiduna antasudduna, kamu sekalian ya ingin untuk tasudduna untuk menghalangi kami amma kana ya'budu abauna, dari apa yang disembah oleh nenek moyang kami. Fatuna bisultani mubin, maka datangkan pada kami sultani mubin. Ini bukti yang nyata. Bukti yang nyata yang dimaksud mereka mukjizat ya. Ya, jadi mereka selalu minta bukti mukjizat dari rasul-rasul itu. Karena mereka tahu dalam sejarah bahwasannya rasul-rasul itu datang pasti mereka membawa mukjizat gitu ya. Ya, tapi kita ingat bahwa mukjizat itu bukan karena diminta oleh kaum sehingga Allah memberikannya. Ya, jadi ada yang langsung Allah berikan memang karena permintaan kaum, seperti Nabi Soleh ya, kaumnya ketika meminta Allah kabulkan ya. Nah, sekalipun itu menjadi akhir dari kehidupan mereka yang pada akhirnya mereka tersiksa. Nah, tapi yang lainnya juga tidak demikian ya. Jadi tidak selalu permintaan kaumnya dituruti oleh Allah, dan rasul-rasul tidak punya hak untuk tadi ya, untuk mengeluarkan atau menyampaikan mukjizat ya, karena itu hanya hak Allah saja. Nabi Musa sendiri juga tidak pernah tahu bahwa tongkatnya itu bisa membelah laut, tidak pernah tahu gitu ya. Ya. Jadi ketika situasinya sudah tidak mungkin dan sudah mepet, mereka diajak mencebur ke laut ya. Kalau maju mereka bisa tenggelam, kalau mereka diam di belakang ada musuh gitu ya. Ya, jadi buah si malakamah ya. Nah, tapi kalau mereka maju itu lebih menguntungkan ya, ada nilai plusnya gitu ya. Ya, artinya mereka tidak mati konyol di bantai oleh Fir'aun dan kawan-kawannya. Dan dengan kekuatan iman itu ternyata mereka mendapatkan tadi ya ada mukjizat yang Allah sampaikan pada Nabi Musa. Ternyata tongkatnya tidak hanya menjadi ular saja ya, tapi juga bisa membelah laut ya. Ya, itu insya Allah sampai di ayat yang ke-10 dari surah Ibrahim. Ya, jadi meskipun kita dapati ini surah Ibrahim, tapi lembarannya tadi menjelaskan terkait dengan Nabi Musa dan kaumnya, ya. Dan intinya adalah mengingatkan terkait dengan kesyukuran, bahwasanya ini menjelaskan sejarah, ya, bahwasanya Bani Israel dulunya itu diperbudak, lantas diselamatkan oleh Allah, tapi tidak ada sedikit pun rasa syukur pada mereka, ya. Ya, sehingga mereka diingatkan kalau bersyukur akan diterima nikmat oleh Allah, tapi kalau kufur maka akan dapatan siksa yang makin pedih ya. Ya. Nah, hanya saja manusia seringkali sulit mengambil pelajaran. Jadi dianggapnya siksa yang syadid itu dianggapnya dihancurkannya seperti kaum Nabi Nuh atau kaum Nabi Hud ya, tidak selamanya begitu. Bahkan yang namanya azab syadid ini kalau sudah menimpa hati, ya, kalau hati itu ingkar terus gitu ya. Ini kan berbeda dengan kaum Nabi Syuaib ya, yang ketika
mereka sudah di puncak kemaksiatannya Allah binasakan sehingga mereka tidak menambah lagi kemaksiatan dan dosa. Ya, tapi kalau kaum-kaum yang mereka itu dibuat hatinya yang sakit seperti kaum Nabi Musa ini kan semakin lama semakin menambah ingkar gitu ya. Jadi dosa makin bertambah, kemudian keingkaran mereka makin bertambah, otomatis siksanya itu akan makin berat. Ya, itu insya Allah ayat-ayat yang kita bahas di hari ini dari ayat 6 sampai ayat 10 dari surah Ibrahim. Ya. Nah, selanjutnya kita buka nahwu lanjutannya. Ustaz, yang ayat 7 itu dong Pak Ustaz, bunyiin lagi tuh. Yang apa? Ayat 7, yang 7-nya itu kan lina azabil syadid itu Ya. ingkarnya itu seperti apa sih gitu sehingga mendapatkan lina azabil syadid itu Ustaz. Itu kan Oh iya. 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 Ini kalau kita kembali pada kesyukuran ya, ini terkait dengan sepak terjang mereka setelah mereka itu diselamatkan oleh Nabi Musa ya. Apa yang sudah mereka lakukan dalam melaksanakan ketakwaannya, atau bahkan mereka semakin ingkar. Nah, kalau kita kembali pada keingkaran, ini keingkarannya itu sangat banyak ya. Kalau kita kembali pada Al-A'raf, di situ dijelaskan terkait dengan wabah yang datang bertubi-tubi ya. Dikarenakan keingkaran mereka, bertobat ingkar lagi, bertobat ingkar lagi, bertobat ingkar lagi. Ya, jadi kalau kita kembali pada kemaksiatannya, banyak sekali jenis kemaksiatan yang mereka lakukan ya. Terutama kesyirikan tadi. Kan itu yang paling berat ya. Ya, di antara sekian kemaksiatan yang telah mereka lakukan. Ya, jadi kalau mereka menentang Allah dan Rasul-Nya itu kan yang sudah paling berat gitu ya. Ya, apalagi di penghujung pertemuan mereka dengan Nabi Musa, itu penolakan mereka untuk masuk ke wilayah Al-Ardhul Muqaddasah ya, bumi yang disucikan yaitu Palestina yang dijanjikan pada mereka ya, dan mereka sudah tahu konsekuensinya kalau mereka tidak masuk maka batal tanah itu untuk mereka ya, karena namanya untuk mendapatkan ya harus dengan berjuang ya. Kalau ternyata mereka tidak berjuang, bagaimana mungkin mereka akan mendapatkan sesuatu ya, dan keingkarannya tampak di sana ya, mereka menghina Allah dan Rasul-Nya, menghina Allah dan Nabi Musa. Itu yang jadi pegangan mereka bahwa mereka itu tanah itu milik mereka ya Ustadz ya, karena waktu itu diserahkan ke mereka, tapi mereka kan ingkar, betulnya udah batal gitu. Ya, ya kalau Al-Maidah 21 ini kan jelas sekali bahwasanya itu batal karena mereka tidak melaksanakan apa yang telah dijanjikan ya. Itu kan dengan syarat mereka mendapatkan tanah itu dengan syarat mereka mesti berjihad melawan orang-orang yang ada di dalamnya ya. Ya, jikalau mereka tidak melakukannya, maka mereka akan merugi ya, tidak mendapatkan apa yang dijanjikan itu. Ya. Ya, kalau mereka mengklaim ya tidak ada dasarnya ya. Ya, bagaimana mungkin ya tiba-tiba mengklaim di tahun 1948, enak sekali. Ya, itu sama dengan orang-orang tertentu gitu ya, yang mereka tidak pernah punya wilayah di situ mengaku-ngaku itu adalah miliknya. Itu dari mana ya? Jadi jangan kita bicara orang asing yang tidak pernah menempati wilayah itu ya. Mereka kan sebelumnya tidak pernah menempati wilayah itu gitu ya. Jadi yang pernah menempati saja kemudian mereka pergi ya, mereka jual tanah mereka. Mereka pun tidak bisa ya anak cucunya kemudian mengklaim itu adalah milik mereka dulu gitu ya. Apalagi dalam sejarah mereka belum pernah menginjakkan kakinya ke sana. Ya, kita lanjutkan di nahwunya. Ya, di judul berikutnya ini ada nasbul fi'lil mudhari' gitu ya. Ya. Nah, tapi kita akan ini kita PR seperti yang kemarin ya, kita ambil kalimat yang mirip dengan yang kemarin ya. Ya, untuk dibuat jumlah ismiyah. Nah, ini ya. Nah, dibuka judul fi'lul amr. Kalau di buku saya halaman 18.
Mundur apa ke depan ya Pak Ustadz? Jumlah Eh, ismiyah ke- ya Pak. Ya, kembali ke awal lagi. Oh, kembali ke awal ya. Apa judulnya? Judulnya Halaman. Fi'lul Amri. Sebelum Fil maf'ulun amri. bih ya. Ya, Fil amri. Halaman Fi'lul 26. Amri itu Kalau sebelum saya halaman fa'il. 26. Sebelum fa'il. Sebelum fa'il. Fi'il amar ya. Fil amri. Halaman 26 ya betul. Halaman 26. Ini Ya. fi'il madi. Fi'il amar. Enggak, fil Kalau amar fi'il yang fil amar. madhi, setelah fi'il madhi ada fi'il mudhari, kemudian ada Iya. fi'il amr setelah itu. Iya, udah fi'il amar. Ini ada huruf jarnya yang bikin dia kasrah. Iya. Yang contoh-contoh itu dijadikan PR Pak Ustadz. Sebentar, Ah, kita Al-Amsal. carikan yang pas gitu ya. Oh ya. Nomor 3. Beri makanlah kucingmu. Hmm. Nomor 3, bersihkanlah pakaianmu. Nomor 2, 3 Iya. bisa. 2, 3 bisa. Kitaka ya Ustaz. Ya, Itu yang nomor 2 kitaka. ya, kitoka, ya. Ini kita yang tidak pakai dhamir dulu ya, biar nanti tidak membingungkan. Ini di tamrin, silakan dibuka tamrin 6. Tamrin 6. Tamrin. Ya. Jadi di fi'il amr, tapi tamrinnya tamrin 6 ya. Oh, di fi'il amar ya. Ya. Kereta api telah berjalan. Ya, sarul kitoru itu ya. Ya. Nah, ini ada sarul kitoru, ada torol sokru sampai 6. Kita pernah ada PR ini, tapi dulu perintahnya beda ya. Ya, dulu kita merubahnya jadi fi'il mudhari. Tapi kalau sekarang kita akan merubahnya jadi jumlah ismiyah. Ya. Ini nanti kalau kita tambahkan terkait dengan yang maf'ul bih ya. 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 Jadi tamrin 6 ini ada alif, ba, jim gitu ya. Nah, kita akan campur-campur ya. Ya, di alif kita ambil nomor 1 dan 2 gitu ya. Tarol kitoru dan torosokru itu 1 dan 2. Di bagian ba kita ambil 2 nomor juga. Kita ambil yuhurridul usfuru nomor 1, sama kita ambil yang beda ya. Kita ambil nomor 4 ya. Yuthmirul bustanu. Jadi yang dua kata Latihan 6 Ustaz. ya. Latihan. Ya. Tidak. Latihan 6 itu ada alif, ada A, B, C gitu ya. Nah, bagian A Latihan 6 ini 1, 2, 3. Ada kita APC. ambil dua-dua saja. Kita ambil dua-dua. A2, B2, C3, 2. Tapi telah berjalan. Ya. Oh, B Nah, 1, kita ambil 2. yang di tamrin Oh. 1 bagian alif dulu. Bagian alif yang kita ambil nomor 1 dan 2 ya. Nomor satunya Tamrin 1 sarol dulu. kitoru ya. Sebentar, tamrin 1 dulu ya. Ya. Oh, Yang A tamrin 6. itu Tamrin 6. tamrin 6. Jadi Latihan tamrin 2. 6 itu ada alif, ba, jim. 6A. Jim. 6A. 6A. Ya. 6A itu 2, nomor 1 dan 2. Ya, Sarol kitoru sama nomor 2 torosokru. ya. Ya. Itu Kemudian bagian B kita ambil nomor 1 juga. Itu nomor 1 di bagian B. Yuhurridul Burung usfuru. itu. Ya, ya. burung ya. Yuhurridul usfuru sama nomor 4 yuthmirul bustanu. Nah, kebun berbuah itu ya. Nomor 4 yuthmirul Kebun berbuah. bustanu. Ya. Ya. Jadi ini bagian B berarti mudhari, bagian A tadi madhi. Nah, sekarang kita ambil bagian C yang amr. Ya. Ya, kita ambil nomor 1 ahtarimul muallima. Sama nomor 2 ahfadud darsa. Ya. Oh iya. Jadi semua diambil dua-dua ya. Cuma yang bagian B tadi kita ambil nomor 1 dan 4.
Ya. Ahsan. Jadi bagian A diambil Ahtarimul. 1, 2, bagian B 1, 4, bagian C 1, 2. Ya. Nah, kita ingat bagian C yang 1, 2 itu karena isimnya di situ menjadi maf'ul bih, berarti nanti ketika kita rubah jadi jumlah ismiyah, fiil-fiil di depan itu kita tasrifkan dan kita ambil isim maf'ulnya gitu ya, bukan isim fa'ilnya. Ya. Kalau A dan B kita ambil isim fa'ilnya, tapi kalau bagian C kita ambil isim maf'ulnya gitu ya. Diulang Pak Ustadz. Ya. Ya, jadi Kalau- ini PR-nya ini agak sedikit ngacak, tapi modelnya seperti PR kemarin. Jadi PR kemarin kita ada 6 gitu ya. 2 yang terakhir itu isimnya sebagai maf'ul bih ya, dan ini seperti PR kita sekarang. Ya. Ya, jadi ini kita ambil dari tamrin 6 di fi'il amr ya. Tamrin 6 bagian A kita ambil 1 dan 2, sarol kitoru sama torosokru ya. Nah, nanti kalau kita rubah menjadi jumlah ismiyah berarti fiilnya kita rubah menjadi isim fa'il gitu ya. Nah, bagian B, ba juga begitu. Kita ambil nomor 1 yuhridul usuru sama nomor 4 yuthmirul bustanu, nomor 4 ya, 1 dan 4 untuk bagian B. Ya. Ya, ini juga sama dengan nomor 1, nanti yang kita ambil adalah isim fa'ilnya. Nah, bagian C, nah kita ambil nomor 1 dan 2, 1 ahtarimul mu'allima dan yang kedua ahfadud darsa. Nah, ini karena isimnya menjadi maf'ul bih dua-duanya. Jadi ketika kita jadikan jumlah ismiyah, maka fiil depan itu nanti kita akan ambil isim maf'ulnya, gitu ya, bukan isim fa'ilnya ya, tapi isim maf'ulnya. Jadi yang berbeda hanya yang nomor C ya Pak Ustadz ya. Oh ya, betul. Isim, Ya, yang isim berbeda maf'ul hanya ya. bagian C. Jadi bagian C ini berarti sama dengan PR kita kemarin yang nomor 5 dan 6, gitu ya. 5 dan 6. Ya. Kemarin libur seminggu jadi 2 Ya. minggu jadi. Jadi 5, Nggak 6 semua. itu yang kemarin kita ingat ya, yang kita ambil untuk menjadi khobarnya adalah yang berposisi sebagai, yang posisinya sebagai isim maf'ul gitu ya. Nah, ini nanti bagian C juga begitu. Nomor 1 dan 2 bagian C nanti ketika kita tasrif fiil-fiil di depan itu, maka kita akan ambil isim maf'ulnya bukan isim fa'il, tapi isim maf'ul ya. Alasannya karena isim yang ada dalam kalimat ini dia posisinya sebagai objek atau maf'ul bih. Untuk melihat babnya dilihat madi mudareknya ya. Ya. Jadi tapi maf'ul bih yang sekarang itu berubah jadi Mubtada. Mubtada. tapi Nah, fiil yang sekarang kita rubah jadi khobar ya, tapi nanti diambil yang sigotnya isim maf'ul. Ya. ya. Jadi al-mu'allimu jadinya kan Ustaz. Betul, Ya. ya, betul. Ya. Itu apa uhtarimu atau apa tulisannya nggak ada barisnya? Oh, itu tulisannya tarimu. Itu Ah. saya, aku ya. Aku menghormati. Itu kalau diterjemahkan aku menghormati guru. Ya. Yang nomor 2 Yang kedua ahfadud darsa. Aku menghafal pelajaran. Ya. Ahfadu. Ya, ahfadud darsa, aku menghafal pelajaran. Ya. Ya, jadi ini fiil apa? PR-nya di fiil amr gitu ya, tapi ternyata PR-nya belum ada yang amr di sini ya. Ya, tadi bagian A fiil madhi, saro dan toro gitu ya. Saro dan toro. Ya, betul. Kemudian yang bagian 2 yuhridu dan yuthmiru mudhari. Ini yang C juga mudhari juga ya. Ahtarimu dan ahfadu. Jadi apa? Kalimat perintahnya enggak ada malah. Oh, ini fi'il mudhari, tapi ini sudah sama dengan yang kemarin karena status isimnya menjadi objek. Ini udah objek. Jadi kalau objek kan tidak selalu dengan amr ya. Ini kalau misalkan saya buat dengan mudhari sini ya. Ahtarimul mu'allima, saya menghormati guru. Nah, itu sudah tadi terkandung makna itu ya. Kalau kemarin kan khud al-kitab, ambillah olehmu kitab.
Ya, jadi sama sebetulnya kalau kita kembali pada susunannya. Di situ ada fa'il, ada fi'il, ada maf'ul bih. Ya, hanya saja bentuknya beda ya. Yang kemarin fi'il amr, kalau yang ini tetap fi'il mudhari'. Ya, jadi nanti yang kita garis bawahi adalah ada maf'ul bih di situ. Jadi ketika maf'ul bih dalam kalimat itu kita rubah posisinya menjadi mubtada, maka khobarnya nanti berstatus sebagai isim maf'ul. Ya, bukan isim fa'ilnya ya, tapi isim maf'ul. Ya, jadi yang kita lihat berarti bukan fi'ilnya lagi ya. Nah, karena fi'ilnya bisa amr, bisa mudhari', bahkan bisa madhi, gitu ya. Jadi yang kita lihat adalah posisi maf'ul bihnya atau objeknya. Ya, jadi itu insya Allah PR-nya ada 6 ya. Ya. Ada A, B, C, A nomor 1 dan 2, B nomor 1 dan 4, C nomor 1 dan 2. Ya, fi'il madinya hanya ada di di bagian A saja. Bagian B ini fi'il mudhari', bagian C fi'il mudhari' tapi isimnya adalah berstatus sebagai maf'ul bih gitu ya. Ya, hal min soal, ada yang ditanyakan? Tafadhalu. Bu Usna kali itu, Bu Usna baru masuk. Gimana kabar Bu Usna? Ada yang ditanyain? Bagaimana kabarnya Bu? Tadi Itu suaranya juga belum keluar. Kedengaran nggak Bu? Kami ngomong. Bu Usna. Nggak dengar ya beliau tuh. Bu Husna. Ya belum. Baik.